Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Jadi hari ini aku mau nge-share soal SKB, seleksi kompetensi bidang, dimana ini soalnya mengenai khususnya sih analis kesehatan atau peranata laboratorium kesehatan. Jadi untuk soal SKB ini soalnya itu ada yang soal umum dan ada juga untuk soal khususnya yang mengenai bidang kita. Oke, materi umum SKB kesehatan ini soalnya mengenai kesehatan secara umum seperti soal-soal dari Kementerian Kesehatan, yaitu nawacita, visi misi Kemenkes, PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat, ataupun kegiatan kesehatan yang telah direncanakan oleh Kementerian Kesehatan. Itu kalian bisa baca artikel di website Kementerian Kesehatan. Jadi nawacita itu merupakan suatu agenda prioritas kabinet kerja yang telah dibuat oleh pemerintah. Jadi apa-apa saja kalian harus tahu. Ya kalau menurut saya sih dibaca aja. Karena kalau untuk dihafal mungkin nanti jadi lupa. Yang pertama yaitu menghadirkan kembali negara yang melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara. Yang kedua, membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Yang ketiga, membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Yang keempat, menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. Yang kelima, meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Yang keenam, meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional. Yang ketujuh, mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Yang kedelapan, melakukan revolusi karakter bangsa. Dan yang terakhir, memperteguh kebinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. Selanjutnya yaitu visi misi Kementerian Kesehatan. Jadi visi misi Kementerian Kesehatan itu mengikuti dari visi misi Presiden, yaitu terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Dari visi tersebut, itu ada 7 misi pembangunan, yaitu terwujudnya keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan. Yang kedua, mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan, dan demokratis, berlandaskan negara hukum. Yang ketiga, mewujudkan politik luar negeri bebas dan aktif serta memperkuat jati diri sebagai negara maritim. Yang keempat, mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
Yang kelima, mewujudkan bangsa yang berdaya saing. Yang keenam, mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional. Serta yang terakhir, yang ketujuh, mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan. Jadi kalian bisa baca ya dan dipahami. Adapun nilai-nilainya itu seperti prorakyat, itu maksudnya dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan itu tidak membedakan antara suku, golongan, agama, dan status sosial, ekonomi. Yang kedua itu inklusif, yaitu semua program pembangunan harus melibatkan semua pihak. Jadi seluruh komponen masyarakat itu harus berpartisipasi. Yang ketiga itu responsif, yaitu harus sesuai dengan kebutuhan dan keinginan rakyat. Yang keempat efektif, yaitu harus mencapai hasil yang bersifat efisien sesuai dengan target. Yang kelima yaitu bersih, itu bebas dari KKN. Jadi PHBS itu merupakan kependekan dari perilaku hidup bersih dan sehat. Ini merupakan suatu kesadaran pribadi seseorang ataupun keluarga dalam menolong dirinya sendiri dalam bidang kesehatan. Jadi itu ada 10 indikator PHBS. Yang pertama itu melakukan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan. Yang kedua, memberi ASI eksklusif 0-6 bulan. Yang ketiga, menimbang bayi balita secara berkala sejak bayi usia 1 bulan sampai 5 tahun. Yang keempat, cuci tangan dengan sabun dan air bersih. Jadi kemarin ada soal yang masuk itu langkah-langkah dari cuci tangan. Jadi harus tahu langkah yang benar dari mana saja. Yang kelima, menggunakan air bersih. Yang keenam, menggunakan jamban sehat. Yang ketujuh, memberantas jentik nyamuk. Yang kedelapan, konsumsi buah dan sayur. 9, melakukan aktivitas fisik setiap hari. Yang ke-10, tidak merokok dalam rumah. Oke, kita masuk saja materi soal-soalnya. Ini soal khusus bidang analis kesehatan. Jadi soal-soalnya memang mengenai profesi analis kesehatan. Soal yang pertama, itu jenis sampel pemeriksaan Bacillus anthrax kecuali A. Cairan vesikular, B. Cairan cerebrospinal, C. Urin, D. Darah. Jawabannya C. Urin. Jadi pemeriksaan Bacillus anthrax ini atau hasilnya itu gram positif, itu bahannya pemeriksaannya itu cairan vesikular, darah, cairan cerebrospinal, usap hidung, dan lainnya, kecuali urin. Soal yang kedua, bagaimana cara memeriksa tinea pedis atau kutu air? A. Sampel kerokan kulit dengan larutan kalium hidroksida untuk melihat jenis jamur. B. Sampel kerokan kulit dengan larutan asam asetat untuk melihat jenis jamur. C. Sampel kerokan kulit dengan larutan HCl untuk melihat jenis jamur. D. Sampel kerokan kulit dengan larutan barium klorida untuk melihat jenis jamur. Yang kita ketahui bahwa untuk memeriksa kutu air, tentunya ia menempel di kulit. Nah, jadi bakteri tersebut
akan menempel di bagian kulit dan sampelnya ke rokan kulit. Tapi larutan apa yang kita pakai untuk melihat jenis jamur? Ya, jawabannya adalah A. Sampel kerokan kulit dengan larutan kalium hidroksida untuk melihat jenis jamur. Soal selanjutnya. Nomor 3. Apa media terbaik untuk mengisolir jamur dari spesimen yang ada? Adalah A. Media Sabaraud dextrose agar atau SDA, B. Media nutrien agar atau NA, C. Media plate count agar atau PCA, D. Media blood agar. Jawabannya adalah A. Media Sabaraud dextrose agar atau SDA. Jadi media ini mengandung pepton sehingga sangat baik untuk membudidayakan dermatofita dan jenis jamur. Bagaimana? Soal nomor 4. Bagaimana ketentuan wadah podaha pemeriksaan TBC paru? A. Wadah transparan, bertutup ulir, kering, bersih dan steril. B. Wadah gelap, bertutup ulir, kering, bersih dan steril. C. Wadah bening, bertutup ulir, basah, bersih dan steril. D. Wadah transparan, bertutup ulir, kering, bersih dan non-steril. Yang kita ketahui untuk memeriksa TB paru tentunya kalau wadah yang kita pakai itu terkena atau terkontaminasi bakteri lain, untuk otomatis akan mempengaruhi hasil. Jadi, untuk melakukan pemeriksaan TB harus menggunakan wadah yang transparan, bermulut lebar, bertutup ulir, kering, bersih dan steril. Sehingga jawabannya adalah A. Wadah transparan, bertutup ulir, kering, bersih dan steril. Oke, soal yang kelima itu bagaimana hasil pengamatan pemeriksaan pewarnaan spora Bacillus subtilis metode Skyver-Fulton. A. Warna sel merah, warna spora kuning. B. Warna sel merah, warna spora hijau. C. Warna sel merah, warna spora biru. Ini maksudnya D. Warna sel merah, warna spora ungu. Jawabannya adalah B. Warna sel merah, warna spora hijau. Soal selanjutnya, ini maksudnya soal nomor 6, salah ketik. Pemeriksaan sampel suspek COVID-19 apa saja yang harus diperiksa? A. Sputum, swab orofaring, swab nasofaring, darah. B. Swab orofaring, swab nasofaring, darah, urin. C. Sputum saja. D. Urin dan darah. Yang kita ketahui bahwa sudah berapa kali revisi pedoman tentang COVID-19. Yang pasti untuk pemeriksaan suspek awal COVID-19 apa saja yang harus diperiksa yaitu A. Sputum, swab orofaring, swab nasofaring, dan darah. Soal selanjutnya. Berapa suhu yang harus disimpan untuk pemeriksaan amilase selama 1 minggu? A. Minus 30 derajat Celcius. B. Minus 40 derajat Celcius. C. 4 derajat Celcius. D. Minus 20 derajat Celcius. Tentunya yang kita ketahui bahwa ketika kita menunda suatu pemeriksaan, suhu itu sangat mempengaruhi untuk beberapa pemeriksaan. Jadi, derajat berapa yang harus kita pakai? Yaitu D. Minus 20 derajat Celcius. Soal selanjutnya.
Pemeriksaan asam urat bisa ditunda selama 3 hari dengan suhu penyimpanan A. 4 derajat Celcius, B. 20 sampai 25 derajat Celcius, C. minus 20 derajat Celcius, D. minus 10 derajat Celcius. Jawabannya adalah A. 4 derajat Celcius. Bahan pemeriksaan prothrombin time atau PT. A. Sampel darah vena dengan antikoagulan trisodium sitrat 3,2% dengan perbandingan 1:9. B. Sodium sitrat, sampel darah vena dengan antikoagulan trisodium sitrat 3,2% dengan perbandingan 9:1. C. Plasma sitrat, sampel darah vena dengan antikoagulan trisodium sitrat 3,2% dengan perbandingan 9:1. D. Sampel darah vena dengan antikoagulan plasma sitrat 3,2% dengan perbandingan 1:9. Jawabannya adalah C. Plasma sitrat, sampel darah vena dengan antikoagulan trisodium sitrat 3,2% dengan perbandingan 9:1. Bagaimana cara persiapan kultur urin pada pasien ISK atau infeksi saluran kemih? A. Mendekati waktu pengambilan sampel, pasien menahan buang air kecil hingga waktu pengambilan sampel. Tidak boleh minum selama 15-20 menit sebelum sampel diambil. B. Ambil saja seperti biasa. C. Boleh minum selama 15-20 menit sebelum sampel diambil. D. Boleh makan vitamin. Jawabannya adalah A. Mendekati waktu pengambilan sampel, pasien menahan buang air kecil hingga waktu pengambilan sampel. Tidak boleh minum selama 15-20 menit sebelum sampel diambil. Jadi dalam pemeriksaan kultur urin ini, seperti memakan vitamin itu sangat mempengaruhi dari pemeriksaan tersebut. Oke, soal yang terakhir yaitu, jika sampel ditunda selama 3 hari lebih, apakah diberi pengawet? Jika ya, pengawet apa yang digunakan untuk pemeriksaan sputum? A. Ya, 2% cetilpyridium chloride atau CPC. B. Ya, 1% CPC. C. Ya, 1% sodium chloride. D. Tidak. Jawabannya B. Ya, 1% cetilpyridium chloride. Sebenarnya jawaban dari C itu juga benar, cuman persennya harusnya 2%. Itu bisa juga dipakai sodium chloride. Oke teman-teman, terima kasih atas perhatiannya dan semangat terus untuk latihan soal, baca artikel soal secara umum tentang Kementerian Kesehatan, PISPK, Posbindu. Sebenarnya banyak sekali ya. Yang jelas untuk memudahkan baca artikel Kemenkes, dan juga mungkin masalah kesehatan yang saat ini kita hadapi. Semoga pandemi ini cepat berlalu, amin. Dan kalian yang menonton channel ini semoga lulus SKB dan bisa menjadi PNS seperti yang dicita-citakan. Ingatlah, apapun yang kalian lakukan saat ini, insya Allah tidak ada yang sia-sia. Dan capaian apa yang Anda dapatkan itu akan bermanfaat bagi diri dan keluarga kalian. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.